hal-hal apa saja sih yang harus dilakukan oleh auditor berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di butir 10 dan 11. Nah, kasus pada poin 10 dan 11 ini merupakan peristiwa kemudian. Menurut SA 580, auditor diharuskan untuk meminta representasi tertulis lainnya berkaitan dengan kasus-kasus tersebut. Nah, kasus pada butir 10A dan 10B ini, pihak manajemen akan membuat representasi tertulis lain, dan auditor akan mempertimbangkan riwayat masa lalu dari PT TSO sendiri, sehingga representasi tertulis lainnya ini dapat dijadikan bukti yang relevan dengan laporan keuangan. Nah, untuk kasus pada butir 10C, 10D, dan 11, representasi tertulis lainnya yang dibuat oleh manajemen ini akan membuat auditor mempertimbangkan kemampuan entitas dalam melaksanakan tindakan yang spesifik yang mempengaruhi kelangsungan usaha dari PT TSO tersebut. Nah, dari representasi tertulis tersebut, auditor memeriksa apakah replet tersebut andal atau tidak. Jika tidak andal, maka auditor tidak akan memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang nantinya akan mempengaruhi opini dari audit. Nah, untuk kasus-kasus tersebut, pihak manajemen kan sudah menyediakan representasi tertulis. Nah, auditor diharuskan mengomunikasikan representasi tertulis yang dibuat oleh manajemen tersebut kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Nah, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sendiri pada PT TSO sendiri ini adalah Bu Tuti dan Bu Sumi. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan soal nomor 2. Soal nomor 2 ini peristiwa yang dijelaskan di butir 9, 10, dan 11, apakah itu berdampak terhadap laporan keuangan atau terhadap audit yang sedang Anda lakukan. Sangat berdampak terhadap audit yang sedang Anda lakukan, karena auditor itu harus melihat atau menilai apakah prosedur dari awal itu dapat mengidentifikasi peristiwa kemudian ini. Jika tidak, menurut SA 560, auditor harus membuat prosedur baru yang dapat mengidentifikasi peristiwa kemudian ini. Oke. Kemudian, apakah berdampak terhadap laporan keuangan? Ada yang berdampak, ada yang tidak. Contohnya pada poin 9 bahwa PT TSO ini meminta bank atau istilahnya mengelobi untuk memperpanjang utang atau merestrukturisasi utang. Poin ke-9 ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan, tetapi auditor berhak untuk mengungkapkannya karena restrukturisasi atau memperpanjang utang ini belum final. Itu makanya poin ke-9 itu tidak berdampak terhadap laporan keuangan. Oke, poin 10. Poin 10 kasus yang A. Kasus yang A ini menjelaskan tentang PT TSO memiliki kurang bayar terhadap pajak tahun sebelumnya. Oke, terus kemudian PTSO mendapatkan denda. Nah, kekurangan bayar pajak tahun sebelumnya itu berpengaruh terhadap laporan keuangan. Karena kenapa? Karena ini berpengaruh terhadap beban pajak tahun-tahun sebelumnya. Sehingga beban pajak tahun sebelumnya itu harus disesuaikan nilainya karena terdapat kekurangan bayar itu. Tetapi dendanya tidak perlu disesuaikan karena dendanya terjadi karena peristiwa pada tahun 2007 itu, dan si PT TSO tidak mengasumsikan dia mencatat denda di tahun-tahun sebelumnya. Dia tidak ada istilahnya mengasumsikan ternyata tahun depan ada denda, enggak. Tetapi kalau beban pajak itu dia dicatat di tahun 2000 atau tahun-tahun sebelumnya, ternyata di 2013 terjadi peristiwa kekurangan bayar sehingga PT TSO harus menyesuaikannya itu sesuai dengan PSAK 25. Oke. Kemudian yang B, kasus ini menjelaskan perhitungan dana pensiun pada TSO. Nah, ini sangat berdampak. Ya, karena kenapa? Karena dana pensiun ini akan mempengaruhi laba atau laporan keuangan dari tahun-tahun lalu. Karena kenapa? Karena karyawannya tidak berasal pada tahun ini, tapi karyawannya berasal dari tahun-tahun lalu, sehingga kasus nomor B itu berdampak terhadap laporan keuangan. Yang C, pada kasusnya menjelaskan litigasi. Litigasi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan karena belum final. PT TSO itu mengajukan banding, tetapi ini diungkapkan oleh auditor. Itu. D, kasus ini saham PT TSO mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga saham PT TSO terancam delisting dari bursa saham. Nah, ini juga tidak berdampak
berdampak. Karena kenapa? Karena ini masih ancaman. Oke. Kasus yang D ini dia masih terancam untuk delisting. Belum terjadi delisting tapi terancam. Ini tidak berdampak di laporan keuangan tapi harus diungkapkan oleh auditor. Oke. Kasus yang nomor 3. Poin yang ketiga atau poin 11 itu yaitu tentang perusahaan masih memiliki kas yang cukup untuk modal usaha dan terdapat investor brand image. Nah, ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan karena ini belum final, belum terjadi. Ini peristiwa yang belum terjadi ya. Karena si butuh PT TSO ini belum disetujui untuk pembelian saham oleh Circle O itu. Sehingga poin 11 ini perlu diungkapkan karena mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan. Oke, terima kasih. PT TSO adalah PT terbuka sesuai dengan peraturan harus menyampaikan laporan keuangan auditan kepada BEJ dan Bapepam. Tetapi ternyata untuk audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 sampai dengan bulan Juni 2007, audit saudara belum selesai. Apa dampaknya dengan peraturan BEI atau OJK dan apa yang harus dilakukan oleh auditor dan klien Anda? Jadi berdasarkan kelompok kami itu sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 29 POJK 4 2016 pasal 7, perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Nah, menurut peraturan nomor 1 bagian E tentang kewajiban penyampaian laporan dikenai sanksi sebagai berikut. Yang pertama itu peringatan tertulis pertama atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai akhir bulan berikutnya terhitung sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan. Yang kedua, peringatan tertulis dan denda sebesar 10 juta rupiah jika mulai awal bulan kedua hingga akhir bulan kedua sejak batas waktu penyampaian kewajiban laporan keuangan. Yang ketiga, peringatan tertulis dan tambahan denda sebesar 30 juta rupiah jika mulai awal bulan ketiga hingga akhir bulan ketiga sejak batas waktu penyampaian kewajiban laporan keuangan. Yang keempat, suspensi. Jika mulai awal bulan keempat sejak batas waktu penyampaian laporan keuangan tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangannya. Dan yang kelima, suspensi akan dicabut jika sudah memenuhi kewajiban penyampaian keuangannya. Jadi PT TSO ini sampai dengan bulan Juni belum memenuhi kewajiban penyampaian keuangannya. Jika berdasarkan peraturan yang berlaku, maka PT TSO ini akan mendapatkan peringatan tertulis 1 karena tidak memenuhi kewajiban penyampaiannya sebulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan. Nah, PT TSO ini juga akan mendapatkan peringatan tertulis lagi dan tambahan denda sebesar 10 juta rupiah karena tidak memenuhi kewajiban penyampaiannya 2 bulan dari batas waktu penyampaian laporan keuangan. Auditor harus meminta manajemen untuk melakukan suatu penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Jika manajemen belum melakukan suatu penilaian atas kemampuan, menurut SA 570, prosedur yang dapat dilakukan adalah menganalisis dan membahas arus kas, laba, dan perakiraan relevan lainnya dengan manajemen, di mana sesuai dengan kasus nomor 11, di perhitungan laba rugi perusahaan menderita kerugian, namun di laporan arus kas, operasi perusahaan masih menghasilkan dana kas yang cukup untuk modal kerja usaha. Menganalisis dan membahas laporan keuangan intern terakhir entitas yang tersedia. Membaca risalah rapat pemegang saham, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, dan komite-komite yang relevan untuk mengetahui adanya kesulitan pendanaan di mana pada kasus nomor 9 terdapat masalah bahwa perusahaan kesulitan membayar pelunasan hutangnya. Mengonfirmasi keberadaan, legalitas, dan kemampuan penegakan dari pengaturan untuk menyediakan atau memelihara dukungan keuangan dari pihak berelasi dan pihak ketiga, serta menilai kemampuan keuangan dari pihak-pihak tersebut dalam menyediakan dana tambahan sesuai dengan kasus nomor 11 di mana Circle O berniat membantu dan membeli saham PT TSO. Setelah itu, auditor perlu mengevaluasi rencana manajemen atas tindakan di masa depan yang berkaitan dengan penilaian kelangsungan usaha PT TSO. Auditor dapat membandingkan informasi keuangan prospektif untuk periode lalu terkini
dengan hasil historis dan membandingkan informasi keuangan prospektif untuk periode kini dengan hasil yang telah dicapai sampai dengan tanggal dilakukannya prosedur ini. Selanjutnya, auditor harus mempertimbangkan apakah setiap fakta atau informasi tambahan telah tersedia sejak tanggal dilakukannya penilaian tersebut oleh manajemen. Dan terakhir, meminta representasi tertulis dari manajemen ataupun pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang rencana mereka untuk tindakan di masa depan dan kelayakan rencana tersebut. Berikut format laporan auditor independen. Yang pertama terdiri dari laporan atas laporan keuangan, yang kedua ada tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang ketiga ada tanggung jawab auditor. Terima kasih. Pada teman-teman, saya akan menjelaskan kasus nomor 5 tentang laporan audit dan argumentasinya. Dari diskusi tim audit menyatakan bahwa PT TSO ini mendapatkan laporan audit wajar dengan pengecualian terdapat kalimat penekanan suatu hal. Kenapa? Karena terdapat kesalahan penyajian laporan keuangan yang material pada kasus atau poin 10 kasus A dan kasus B. Dikarenakan PTSO kurang bayar yang mengakibatkan penyesuaian laporan keuangan yang material. 7M menurut kami itu cukup material. Kemudian kasus yang B. Kasus yang B, PT TSO ini tidak menerapkan PSAK 24 dengan baik, yang dimana ketika nominalnya ini dihitung itu cukup material. Karena perhitungan itu mengakibatkan laporan tahun-tahun sebelumnya. Itu penjelasan kami terhadap basic untuk opini wajar dengan pengecualian. Kemudian penekanan suatu hal ini yang pertama karena poin ke-9, yaitu PT TSO ini berusaha untuk memperpanjang utang kepada bank sehingga itu akan mempengaruhi kelangsungan usahanya. Kemudian poin ke C, penekanan suatu hal karena PT TSO ini memiliki denda 15 miliar karena litigasinya, tetapi denda itu belum final, itu harus diungkapkan oleh auditor di penekanan suatu hal. Oke, kemudian yang D, pada akuisisi ini saham PT TSO mengalami penurunan cukup tajam. Ini suatu ancaman tentang saham PT TSO dapat di delisting dari bursa saham. Itu suatu ancaman, itu harus diungkapkan oleh auditor di dalam penekanan suatu hal. Kemudian poin yang 11. Yang 11 itu terdapat suatu kerjasama atau brand image circle itu mau membeli saham pada PT TSO. Dia sudah memberikan surat. Peristiwa ini harus diungkapkan sehingga peristiwa ini dapat mempengaruhi kelangsungan usaha PT TSO. Itu laporan yang kami sajikan. Terima kasih.